Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Noval Majid dengan NPM 10080018065, Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian Public Relation. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Pemanfaatan Media Instagram sebagai Sarana Pemasaran, Studi Kasus pada konten @flood story photo booth di Instagram. Pendahuluan. Foto booth ditemukan pada tahun 1888 oleh Edward Poole dan William Pope yang masih beroperasi secara belum benar sampai akhirnya oleh Elizabeth pada 1889, dan perkembangan foto booth sangat pesat dari bentuk, varian maupun background yang disajikan. Flood Story Photo Booth merupakan jasa vendor foto booth yang sudah berdiri pada tahun 2010 sampai saat ini, yang sudah menyediakan produk setup box dan spinner booth 360 derajat. Flood Story Photo Booth memasarkan jasanya melalui media sosial Instagram sehingga membuat Flood semakin dikenal dan berkembang. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan media Instagram sebagai sarana pemasaran dengan studi kasus pada konten Flood Story Photo Booth di Instagram. Landasan teori yaitu new media menjelaskan bahwa kemunculan media yang bersifat digital dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. New media memiliki sifat interaktif dan bebas. Metode penelitiannya yang pertama ada paradigma, memakai paradigma konstruktivis. Lalu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Keabsahan data menggunakan triangulasi untuk keabsahan data dengan menguji kredibilitas dari waktu ke waktu. Teknik pengumpulan datanya itu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitiannya itu owner Flood Story Photo Booth, marketing Flood Story Photo Booth, dan content creator Flood Story Photo Booth. Teknik analisis data yaitu primer, sekunder, reduksi data, dan penyajian data. Lalu, analisis dan pembahasan konten Flood Story Photo Booth di Instagram. Instagram merupakan new media yang digunakan oleh Flood Story Photo Booth dalam memasarkan jasanya melalui konten penjualan produk maupun greeting. Konten yang dibuat telah melalui perencanaan sampai akhirnya diunggah di Instagram. Perencanaan yang dilakukan oleh Flood itu yaitu dari merencanakan tema untuk setiap hari, minggu, dan bulannya untuk dijadikan termin bulanan. Setelah menentukan tema, kemudian mencari fakta mengenai tema tersebut, dan selanjutnya konten dibuat dan dievaluasi setelah diunggah. Konten hariannya itu seperti meeting vendor dengan klien, repost kegiatan atau event di meeting, atau misalnya sedang meeting sama vendor. Mingguannya itu say hello atau repost to repost, say hello greeting bulanan kayak promo-promo bulanan isinya. Nah, ini analisis dan pembahasannya yang saya gambar konten Flood Story di Instagram, yaitu ditemukanlah 3 hasil penelitian, yaitu premise non-controllable, premise semi-controllable, dan premise controllable. Analisis dan pembahasan berikutnya, yaitu aktivitas pengemasan jasa Flood Story Photo Booth di Instagram. Aktivitas yang dilakukan oleh Flood Story Photo Booth melalui Instagram dengan memiliki konten untuk menarik perhatian para pengikut. Aktivitas yang dilakukan yaitu dengan memberikan konten yang pertama yaitu say hello, konten greeting ataupun penjelasan mengenai event yang sedang berlangsung dan menyebutkan vendor-vendor yang terlibat. Yang kedua, repost to repost, konten repost yang dilakukan oleh para tamu undangan untuk meramaikan event dengan menggunakan filter atau menggunakan jasa Flood di event tersebut. Nah, ini gambar hasil analisis pembahasannya. Dari pengemasan jasa Flood Story Photo Booth, user generate content, baru shoot out for shoot out. Nah, user generated content itu yaitu say hello, dan shoot out for shoot out itu yaitu repost to repost. Analisis dan pembahasan berikutnya, penggunaan fitur Instastory sebagai sarana pemasaran oleh Flood Story Photo Booth di Instagram. Pemasaran yang dilakukan oleh Flood Story Photo Booth ialah menggunakan fitur Instastory di Instagram untuk menyebarluaskan dan menarik calon klien. Konten yang disajikan oleh Flood yaitu say hello ataupun repost to repost, membuat adanya interaktif antara Flood dengan para pengikutnya, baik sebagai penerima maupun pengirim pesan. Beberapa konten yang dibuat oleh Flood juga memang sangat mendukung untuk dilakukan di Instagram, khususnya di Instastory. Maka dari itu, Flood memilih Instagram sebagai media utama dalam memasarkan jasa dan produk foto booth. Melalui Instastory dapat mempermudah untuk mengetahui traffic atau engagement secara angka yang menjadi tolak ukur dalam membuat dan memposting konten untuk peningkatan produk Flood. Nah, ini gambar temuan hasil penelitiannya dari penggunaan fitur Instastory sebagai pemasaran jasa. Lalu masuk ke Instagram, setelah itu dimasukkan lagi ke fitur Instastory.
ditemukanlah hasil penelitiannya yang bersifat digital, interaktif, virtual, dan hypertekstual. Kesimpulan, Flood memanfaatkan media Instagram untuk memasarkan jasanya sebagai vendor foto booth dengan memberikan konten harian, mingguan, maupun bulanan. Konten yang dibuat sesuai dengan event yang sedang berlangsung. Konten yang dibuat yaitu say hello dan repost to repost. Menggunakan Instagram karena konten yang dibuat sangat mendukung untuk menggunakan Instastory, dan Instastory juga memang sangat mudah digunakan maupun dilihat dan mendapatkan feedback dari calon klien maupun pengikut Instagram. Dan maka dari itu, Flood menggunakan Instagram karena memberikan dampak yang baik untuk kelangsungan bisnis vendornya. Rekomendasinya yang pertama membuat timeline untuk pembuatan konten dan juga posting konten yang sudah disediakan agar tidak terlalu menumpuk. Yang kedua, membuat konten lain agar menarik perhatian para pengikut yang tidak terlibat dalam kegiatan event. Terima kasih, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.